Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di Pajak Smart. Kita ketemu lagi teman-teman di konten Ayo Bayar Pajak episode kedua. Hari ini kita bersama dengan Bapak Hendra Prasetyo. Kita ketemu lagi nih. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak? Baik, sementara untuk saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Semoga saya juga berharap hal itu terjadi juga untuk kalian, Anda semua, maksud saya. Oke, siap. Terima kasih Pak Hendra. Oke, teman-teman, kita hari ini akan bahas topik yang khusus dengan Pak Hendra ya. Ini topik yang sudah sering sekali dibicarakan oleh banyak orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tetapi masih banyak sekali orang yang nggak jelas dan masih mau bertanya tentang hal ini ya, yaitu tentang warisan. Oke, kita tuntaskan masalah warisan ya hari ini guys. Oke. Nah, silakan Pak Hendra, bagaimana informasinya hari ini Pak? Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang warisan, saya mengaturkan salam sejahtera bagi Anda semua, dan juga terima kasih untuk rekan pajak Smart, Pak Awan dalam hal ini, yang turut bersama dengan Anda semua di sesi bincang ini, bersama dengan saya, Hendra. Dan sebelumnya juga saya perlu disclaimer terlebih dahulu bahwa semua yang saya sampaikan di sesi ini adalah pendapat pribadi saya 100%. Dan ini bukanlah kajian formal, dan juga tidak lupa, saya juga memohon koreksinya apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Dan selanjutnya, saya akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram @HPTex Indonesia setiap hari Selasa jam 8 malam. Dan juga untuk saluran yang lain, teman-teman juga jika ingin berkonsultasi secara khusus, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com dengan nomor A2. Langsung saja Pak Wan, dan juga untuk rekan-rekan yang lain, waris atau pewarisan adalah tindakan peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli waris. Pemberian harta waris ini dan pelaksanaannya dilakukan pada saat waktu pewaris telah meninggal dunia. Jadi pemberian harta waris ini akan berdampak bagi ahli waris yang biasanya disebutkan sebagai penerima harta waris. Dan dampaknya ini berupa penambahan nilai ekonomis untuk harta atau kekayaan di dalam daftar harta SPT tahunan. Ibu Wawan. Oke Pak, sekarang pertanyaan yang paling basic nih Pak. Pertanyaan pertama yang paling penting adalah, apakah warisan itu dikenakan pajak atau tidak nih Pak? Dari Undang-Undang PPH, Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, di pasal 4 ayat 3 telah menjelaskan bahwa harta warisan adalah bukan objek pajak. Walaupun jelas di sisi penerima waris atau ahli waris akan terjadi penambahan dalam daftar kepemilikan harta. Yang diwariskan itu bisa berupa harta bergerak dan harta yang tidak bergerak. Demikian, Wawan. Oke, kalau gitu kenapa bisa ada perbedaan pendapat nih Pak di kalangan masyarakat maupun, konsultan bahkan dengan AR gitu ya, ada perbedaan pendapat yang bahwa ada yang bilang ini dijadikan objek pajak, ada yang bilang ini tidak dijadikan objek pajak gitu loh. Jadi apa nih penyebab ada beda pendapat bahwa harta waris ini tuh kemudian bisa dijadikan objek pajak? Harta waris ini akan timbul kewajiban baru atau menjadi objek pajak yang menjadi penyebabnya karena harta waris tersebut bisa menghasilkan penghasilan. Contoh yang biasa terjadi itu seperti warisan rumah dijual atau diserahkan oleh penerima waris kepada pihak lain. Nah, penjualan atau pemindah hak kepemilikan jika tidak dilengkapi dengan data akta waris, maka akan dianggap sebagai objek pajak oleh DJP. Itu. Oke. Nah, kalau gitu apa kriteria atau persyaratan harta waris ini, supaya dia bisa menjadi bukan objek pajak gitu, Pak?
Kriteria untuk sebagai persyaratan harta waris ini sehingga menjadi bukan objek pajak, yang pertama, harta bergerak atau tidak bergerak yang diwariskan oleh pewaris sudah dilaporkan di dalam SPT tahunan pewaris. Oh gitu. Nah kalau gitu, kalau dia belum lapor di SPT yang pewaris itu gimana? Tidak ada pengenaan apapun atas harta waris tersebut dengan catatan bahwa pewaris dan ahli waris memiliki data pelaporan penghasilan di SPT tahunan masing-masing adalah masih di bawah PTKP, artinya penghasilan yang tidak kena pajak. Lalu yang kedua adalah jika harta waris oleh pewaris ini masih memiliki hutang pajak di tahun pelaporan sebelum status pewaris telah meninggal, maka atas harta waris itu harus diselesaikan oleh ahli waris yang berhak. Dalam artian bahwa itu akan menjadi objek pajak bagi ahli waris atau penerima waris. Demikian, Pak Wan. Oke, kalau gitu sekarang, supaya bisa memperkuat nih Pak ya, bahwa harta warisan ini tuh bukan objek pajak dan tidak ada kena pajaknya gitu, kira-kira apa aja nih yang harus dipenuhi, Pak? Untuk hal tersebut, saya kembali ke dua hal yang sudah saya uraikan. Adalah yang pertama, telah dilaporkan dalam SPT pewaris. Sementara yang kedua, adalah tidak memiliki hutang pajak yang timbul karena belum terpenuhi atau penyesuaiannya terhadap pengenaan pajak atas perolehan harta waris selama pewaris masih hidup. Itu sudah sesuai apa belum? Demikian, Pak Wan. Oh, tapi gimana kalau yang diwariskan itu adalah rekening perbankan contohnya, Pak, itu gimana? Kalau untuk hal rekening perbankan itu sama, perihalnya itu sama. Telah terlapor dalam SPT dan telah disetorkan pajak penghasilannya atas nominal penghasilan oleh pewaris. Dan saya tambahkan, untuk golongan rekening perbankan ini, Anda selaku ahli waris dapat mengurus dengan membawa dan menunjukkan kepada pihak lembaga keuangan berupa akta waris atau seperti surat keterangan waris yang di bawah tangan lah, yang sudah ditandatangani, disetujui, dan diterima oleh anggota atau ahli waris yang bersangkutan. Demikian, Pak Wan. Oke. Nah, terus sekarang bagi si pewarisnya nih, Pak, bagi si pewaris yang tadinya hidup kemudian meninggal, terus dia mewariskan. Nah, bagi orang ini yang mewariskan ini, bagaimana dengan status kewajiban perpajakan orang ini, Pak? Untuk pewaris ini, setelah meninggal dunia, mengenai status kewajiban perpajakannya, yang dapat saya sampaikan, jika pewaris ini sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat pewaris ini terdaftar. Dari permohonan tersebut adalah guna pemenuhan kewajiban pewaris, antara lain yang pertama, mengajukan permohonan penghapusan NPWP, dan yang kedua, melampirkan dokumen pendukung kondisi wajib pajak berupa surat keterangan kematian dari instansi terkait atau yang berwenang, beserta surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan nama-nama ahli waris atau penerima. Demikian, Pak. Oh, ini dokumen ini yang mengajukan siapa, Pak? Kan orang sudah meninggal. Oh ya, untuk hal itu yang mengajukan dari permohonan ini dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Lama proses ini adalah maksimal 6 bulan bagi wajib pajak perorangan. Dan untuk saat ini, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau
bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, tidak akan mengenakan pajak atas warisan, melainkan hanya penghasilan yang berasal dari harta warisan yang menghasilkan keuntungan. Dan untuk itu, baik Pak Wan, itu yang dapat saya sampaikan. Oke, luar biasa. Ya. Luar biasa Pak Hendra kali ini kasih informasinya sangat lengkap, to the point langsung ya buat teman-teman. Oke, untuk hari ini cukup segitu aja. Terima kasih buat Pak Hendra atas pemaparannya ya. Kita akan jumpa lagi di konten berikutnya nih guys. Oke, baik Pak Hendra, kalau teman-teman mau komunikasi langsung dengan Pak Hendra itu bagaimana caranya Pak? Jika Anda mau bertanya atau ada yang ingin disampaikan, pembahasan, bisa secara langsung. Saya akan tersedia gratis di live Instagram dengan tag Hypertext Indonesia di setiap hari Selasa jam 8 malam. Lalu untuk teman-teman yang mau berkonsultasi khusus dengan saya, Anda bisa membuka website atau mengunjungi di www.lembagabantuan.com dengan nomor trainer A2. Selain saya juga masih banyak trainer-trainer yang berkompeten yang akan siap juga membantu Anda semua. Terima kasih untuk Anda, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Demikian, Pak. Oke, luar biasa. Baik, Pak Hendra, terima kasih. Kita jumpa lagi di konten berikutnya.